sudah buka ya contoh penghitungan manual dari SSA baik recurrent maupun vektor ya. Nah, ini dia. Jadi kita punya data time series ya. Ini dari 195,0703 ini sampai ini 173,2356. Jadi ada 30 data atau 30 series gitu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah embedding ya, kita susun ya menjadi matriks trajektori yang berukuran L kali K. L-nya di sini kita tentukan misalnya 9 ya. Oh, L-nya 10, sorry. L-nya 10, maka K-nya adalah 21, teman-teman. Ini. L-nya 10, ya kan? L-nya 10. K-nya 21. Gitu. Nah, dari langkah ini ya, dari yang pertama ini matrik ini kemudian kita susun menjadi berdimensi L kali K gitu kan. Jadi kita urutkan lagi ya seperti ini. Nah, ya. Y3-nya, Y4-nya ya kan ya. Nah, sehingga kita dapatkan matriks Z hasil embedding dengan ukuran K kali L gitu ya. Oke, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya ini membentuk matriks S ya. Kalau tadi, nah ini formulasinya S sama dengan Z kali ZT. Kalau di penjelasan teori tadi pakai matriks Y ya, Y kali YT gitu ya, sama aja istilahnya gitu ya. Nah, jadi tadi kita bentuk sesuai dengan penjelasan di teori ya. Nah, ini seperti ini. Kalau tadi kita pakai notasi Y nggak masalah ya. Jadi matriks trajektori matriksnya atau Hankel matriksnya berukuran L kali K gitu ya. L-nya ini sebanyak 10, K-nya sebagai kolom ya. Jadi ini sampai 21. Ini kita peroleh matriks ini hasil dari transposnya ini. Matriks ini kita transposkan aja. Gitu. Jadilah ini matriks Z ini. Oke. Jadi ini matriks Z ya, untuk digunakan menghitung matriks S ya. Nah, ini dia matriks S. Tadi formulasinya kita pakai notasi Y kali YT. Teman-teman nggak usah bingung ya dengan perbedaan notasi ini, sebenarnya nggak masalah, sama aja yang dimaksud ya. Sehingga Z kali ZT, jadi ini ya matriks Z-nya dikalikan matriks Z ini sendiri tapi ditransposkan gitu ya. Hasilnya ini, hasilnya adalah matriks S ini. Gitu teman-teman. Lalu kita menentukan eigenvalue, eigenvektor dan prinsipal komponen ya. Nah, secara matematis tadi sudah di teori ya, penjelasan teorinya ada formulasinya sendiri gitu ya. Kemudian kita dapatkan eigenvalue-nya ya, dimana dia adalah ini lambda ya, di diagonal utama saja yang terisi, yang lainnya bernilai 0 gitu ya. Kemudian dengan formulasi yang berikutnya juga dijelaskan di sesi teori tadi, maka kita bisa hitung eigenvektornya. Nah, kita dapatkan ini matriks eigenvektor. Nah, eigenvektor dimensinya L kali L, jadi 10 kali 10 gitu. Kemudian dengan formulasi prinsipal komponen kita bisa dapatkan matriks prinsipal komponen ini gitu ya. Nah, dari sini kita hitung nilai atau kita ambil beberapa frekuensi saja. Kalau tadi kan kita contohkan di teori adalah 3 ya, R kecilnya tadi. Nah, kita di sini juga pakai R sama dengan 3 deh. Gitu. Nah, ini sekedar contoh penghitungan setiap Z-nya. Kalau tadi G ya,
G sama dengan G1, G2, G3 dan seterusnya. Sama aja kalau di sini kita lambangkan dengan Z gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Sama aja. G sama dengan G1 hingga GD gitu ya. Dimana D adalah 10 artinya sama dengan L. Nah, kalau sama dengan L maka matriks G sama dengan matriks Z di atas tadi atau matriks Y kalau di penjelasan teori tadi gitu. Nah, ini selisihnya 0 artinya sama gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, tadi kita misalkan di penjelasan teori R-nya adalah 3 teman-teman ya. Nah, 3 itu diperoleh dari mana? Nah, ini dia. Diperoleh dari plot script plotnya dari eigenvektor ya. Nah, ini. Jadi tadi kita sudah dapatkan eigenvektor ya. Kemudian kita buat plotnya atau script plotnya gitu. Nah, ketemulah ini teman-teman. Dari sini sebenarnya bisa kita gunakan hingga 2 saja sudah cukup bagus teman-teman, karena di sini titik patahnya dimulai dari 2 ini. Jadi artinya kita bisa menggunakan frekuensi atau eigenvektor itu sebanyak 2 pun tidak masalah gitu sebenarnya. Jadi 2 sama dengan R sama dengan 2 pun nggak apa-apa. Tapi dalam praktek ini kita coba R sama dengan 3 gitu ya. Jadi sampai sini gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga kita bisa hitung S-nya ya, matriks S-nya ya. Nah, ini. Jadi gabungan dari G1, G2 hingga G3 ya. Nah, karena yang kita gunakan tadi R-nya sama dengan 3. Gitu, teman-teman. Nah, sehingga dengan penghitungan tadi G1 plus G2 hingga G3 kita dapatkan ini. Jangan khawatir, nanti untuk penghitungan dengan aplikasi R akan kita bahas di video berikutnya ya. Oke, setelah kita dapatkan matriks GI ini yang merupakan gabungan dari G1, G2 dan G3, maka langkah selanjutnya kita hitung diagonal averaging-nya gitu. Kalau yang di penjelasan teori tadi ini berarti kita lambangkan dengan Y tilde ya. Nah, kalau matriks yang berikutnya tadi kan Y tilde bawah M ya. Kalau yang ini Y saja tilde bawah gitu ya. Nah, dari sini kita bisa hitung diagonal averaging-nya untuk menentukan data estimasinya, data estimasi dari data aktualnya gitu ya. Jadi maksudnya begini. Dari data asli kita tadi kan kita punya Y1 ya, Y2 hingga Y30 ya. Ini data aslinya kan. Nah, maka hasil dari diagonal averaging matriks ini, nah ini matriks Y tilde bawah ini, dari hasil diagonal averaging nanti kita dapat peroleh Y cap 1, Y cap 2 hingga Y cap 30. Nah, dengan menggunakan rumus atau penghitungan ini, yang formula ini, dimana secara ringkas ya saya ilustrasikan di sini penghitungannya. Yang pertama adalah Y1 ini adalah, saya kasihkan di sini, berarti nilainya adalah ini teman-teman. Nah, ini 187 kemudian Y2 cap gitu ya, itu rata-rata dari ini tuh.
tuliskan ya biar jelas gitu ya. 190,26 plus 189,08 dibagi 2. Nah, gitu teman-teman. Ya, begitu seterusnya hingga habis sampai ke 30, data ke 30 gitu ya. Y cap 30. Berarti ini. Paling kanannya lah gitu ya. Nah, di sini nih. Nilainya 171,3059. Gitu ya. Nah, hasilnya ini nih, hasilnya. Ya. Nah, ini nilai yang pertama adalah diambil dari BU36. BU36 adalah ini. Nah, ya kan? 187,38. Ya, begitu seterusnya. Untuk Y cap 2 ini berarti diambil dari rata-rata average BV36 dan BU37. BV36 ini berarti ya. Dan BU37. Nah, ini. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ya. Gitu, teman-teman. Sampai habis sampai sini ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah dari matriks eigenvektor. Nah, ini ya. Matriks eigenvektor ini tadi sudah kita hitung ya. Ini matriks eigenvektornya dari yang sudah kita hitung tadi. Itu yang mana tadi ya? Sebentar. Nah, ini. Ah, ini matriks eigenvektornya ini ya. Jadi ini kita ambil sebanyak 3 saja. Jadi kolom 1 sampai kolom 3 gitu ya. Nah, kembali ke ilustrasi yang tadi saja biar jelas gitu ya. Ini saya kopikan aja, copy ulang gitu ya nilai eigenvektor matriksnya ini. Kemudian kita definisikan teman-teman biar lebih jelas ya. Ini saya perkecil saja tampilannya. Jadi mungkin videonya agak panjang sedikit ya teman-teman, agak bersabar karena memang harus jelas gitu ya, mudah-mudahan. Oh, ini kita exit aja. Nah, kita besarkan. Nah, kita tunjukkan matriks U. Nah, ini dia matriks U ini ya, adalah ini teman-teman. Secara garis besar. Nah, ini matriks U. U-nya di sini U1 sehingga UR ya. UR-nya, R-nya ini di sini adalah 3. Nah, ini U1 ya kan. Kolom pertama U1 ini. Terus ini U2. U ini berarti semua ya, satu kolom ini ya. Sampai habis ini. Nah, ini U1, ini U2, dan ini U3-nya ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan di penjelasan teorinya ya. Nah, untuk menghitung koefisien parameter A ini ya, kita butuh V ya, dimana V tadi adalah V1 kuadrat hingga VR kuadrat. Nah, V itu yang mana sih? Nih, komponen terakhir dari vektor U ya. V, nah ini teman-teman, komponen terakhir dari vektor U. Nah, ini V1, kemudian ini V2, dan ini V3. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah,
masing-masing V tadi dikuadratkan ya. Itu. Jadi di sini kita hitung V-nya. Nah, ini dia. V1, V2, V3. Kemudian dijumlahkan ya. Karena kan tadi rumusnya V kuadrat sama dengan V kuadrat sama dengan V1 kuadrat hingga V R kuadrat gitu ya. Jadi V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat dapatlah V kuadrat. Sehingga untuk menghitung parameter koefisien A ini 1 min V kuadrat dapatlah ini ya. Nah, kemudian kita hitung lagi rasio ini 1/1 min V kuadrat ini ya. Dapatnya ini 1,345477 gitu. Oke. Selanjutnya kita kalikan dengan sigma VI kalikan vektor UI ya. Nah, penjelasannya di sini. Nah, ini dia. Jadi V1 ya, berarti ini V1 ini ya kan, kalikan UI seperti ini. Nah, UI ini hanya sebatas sampai ini. Nah, ini. Jadi L-1 teman-teman. Itu. Jadi dari baris pertama hingga baris 9. Kalau L-nya 10 tadi ya. Karena N-1. Gitu. Jadi penjelasannya di sini bisa kita lihat lagi. Nah, ini UI adalah vektor yang berisi L-1 komponen pertama dari vektor U. Nah, di sini kita lambangkan U-nya ada garis bawahnya ya. Jadi beda dengan vektor U saja ini. Di sini kan nggak ada garis bawahnya ya. Teman-teman bisa bedakan ya. Gitu. Jadi U garis bawah I. Mana tadi? Nah, ini kan U garis bawah I kalikan V. V tadi kan ini ya, komponen terakhir dari vektor U. Ini. Yang ini V kalikan dengan U garis bawah. Nah, ini. Tuh, jadi untuk yang kolom pertama ini hasilnya U garis bawah 1 kalikan V 1. Kemudian ini kolom kedua, ini kolom ketiga gitu ya. Jadi V-nya ini dikalikan setiap elemen dari vektor U garis bawah 3 ini berarti ya. Tuh. Ya kan? Bisa kita lihat di sini BY65 itu dari sini berarti ya, yang pertama ini kalikan BY74 ini gitu ya, hasilnya ini. Nah, sehingga dari setiap baris itu kita jumlahkan gitu ya. Nah, ini dia, kita jumlahkan, kemudian kita kalikan dengan 1/1 min V kuadrat yang sudah kita hitung sebelumnya tadi. Nah, di sini, nah ini 1,345477. Itu kita kalikan ya dengan ini sigma ini, dapatlah koefisien pertama, koefisien parameter yang pertama yaitu ini A1 ini berarti notasinya ya. Ini A1, A2 dan seterusnya hingga A9 atau AL-1. Nah, kemudian untuk menghitung nilai peramalannya, maka A ini kan kita kalikan dengan ini ya. Nah, ini
A1 dikalikan dengan YL-1. Ini Y1 ini harusnya ini. Jadi YL sama dengan A1 kali Y cap lah. Ya, Y cap 1 plus A2 kali Y cap 2 dan seterusnya. Nah, Y cap ini Y cap 1 ini ya, kalau di sini nilainya 177,63 ini diambil dari hasil diagonal averaging ke L-1 yang terakhir. Berarti ke 9 yang terakhir ya. Nah, nilai ini berarti 9 yang terakhir 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini dari 177,63 ini sampai 171,3058. Nah, kita kopikan ke sini. Ya kan ya, sama ya nilainya ya. Yang terakhir 171,3058. Nah, ini. Oke, kita susun lagi di sini sehingga kita tinggal kalikan ya. Ini A1-nya, terus ini Y cap 1, ini Y cap 2 dan seterusnya hingga Y cap 9 gitu. Sehingga untuk menghitung YL-nya ini kita tinggal hitung ya, A1 kali Y cap 1 hingga A9 kali Y cap 9, ketemunya ini. Nah, maka data peramalan untuk data N plus 1 H sama dengan 1 ya, maka kita jumlahkan teman-teman hasil penghitungan ini. Nah, ini kita jumlahkan semuanya, dapatlah ini 175,2839 itu. Jadi kita bisa dapatkan ini adalah, bisa kita notasikan Y cap 31 karena data aslinya tadi kan sebanyak 30 ya gitu. Untuk menghitung Y32 bagaimana? Dilanjutkan saja, berarti tinggal melanjutkan baris ke berikutnya ya, dari sini, startnya dari sini itu. Jadi di sini, nah ini kita bisa identifikasi berarti dari sini ya, dari CF CC85 ini CC85 ini kali CF86. Nah, ini kalikan ini, ketemulah ini ya, ini ke bawah, satu step ke bawah begitu seterusnya ya, sampai di sini A9 ini dikalikan berarti dengan hasil peramalan yang terakhir tadi. Nah, ini itu, jadi A9 dikalikan Y cap 31. Nah, nanti ketemu Y cap 32, hasilnya ini. Nah, itu dia. Untuk menghitung H sama dengan 3 atau Y33 sama teman-teman. Jadi startnya ini ya, kita hitung dari A1 ini ya, kalikan dengan ini di bawahnya berarti. Ini cara hapusnya gimana nih? Draw ya, drawnya mana draw? Nah, intinya gitulah. Jadi yang
untuk mendapatkan ini itu diperoleh dari A1 kali Y cap berapa ini ya? Y cap 3 berarti ya, Y cap 3 gitu. Terus Y cap 2 kali Y cap 4 seperti ini ya. Ini Y cap A2 ini dikalikan dengan Y cap 4 ini, gitu seterusnya, sehingga setelah itu dijumlahkan ya. Ini dijumlah, dapatlah Y cap 3 sama dengan ini gitu, atau sama dengan ini ya. Kalau kita tuliskan di sini, oh ini sigmanya ya, di sigma I-nya bergerak 1 sampai 9 gitu. Ini juga gitu ya, I bergerak dari 1 hingga 9. Kemudian ini Y cap 3I gitu ya. Oke ya, jadi kita dapatkan nilai peramalan seperti ini. Yang pertama ini nilai hasil ramalannya, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Kalau diterusin bisa teman-teman, begitu seterusnya. Jadi yang terakhir nanti ini dikalikan untuk menghitung ini, Y sama dengan 3 ini berarti A ini dikalikan dengan ini. Nah, untuk menghitung yang ini berarti yang A terakhir ini dikalikan dengan yang ini. Kalau menghitung ini dari mana, berarti A ini, A yang terakhir kalikan dengan ini. Itu hasil peramalan sebelumnya lah gitu. Begitu seterusnya. Oke ya. Jadi kita sudah memahami alur atau contoh penghitungan manual ya. Basis A vektor, peramalan basis A vektor. Kemudian untuk lanjut ke basis A vektor ya. Nah, di sini maka kita harus membuat operator linier ya tadi ya. Operator linier yang rumusnya tadi mana? Nah, ini dia. 2.15 ini ya. Nih, dimana operator linearnya itu diperoleh dari matriks U kalikan matriks U transpose ditambah 1 min V kuadrat kali koefisien parameter dikalikan koefisien parameter yang ditransposkan. Maka kita hitung dulu satu-satu ini ya, matriks U kali matriks U transpose ini. Jelas ya, matriks U tadi, matriks U garis bawah berarti tanpa yang ke-10 ya, L-1 tadi ya. Nah, ini kita kalikan dengan transposnya, dapatnya ini. Kemudian kita juga hitung perkalian koefisien matriksnya tadi ya, ditransposkan dapatnya ini. Nah, setelah itu kita bentuk matriks operator linier vektornya ini, yang terdiri dari matriks ini dikalikan dengan disambung atau ditambahkan dengan perkalian dari vektor koefisien parameter ditransposkan kalikan Z gitu ya. Nah, ini hasilnya. Jadi matriks B4 B4
Jadi matriks ini ya diperoleh dari penjumlahan dari matriks U garis bawah kali matriks U garis bawah transpos ini ya, ditambahkan dengan 1 min V kuadrat kalikan vektor koefisien ini dikalikan dengan matriks ini, dapatlah matriks ini. Di sini berarti ini adalah matriks ini teman-teman, matriks operator linear ini, itu ya. Nah setelah itu kita susun nih. Nah ini ya, kita tulis ulang di sini matriksnya ini. Jadi 0,3134 tadi ya, 2051 dan seterusnya. Sama kan ya. Nah ini bukan yang ini. Nah ini 3134 2051. Betul kan ya? Nah betul. Terus ditambahkan baris terakhirnya itu dengan koefisien parameter yang ditransposkan, yaitu ini. Itu diambil dari ini tadi, nilai vektor A tadi. Nah ini ditransposkan ya, ini dipinjam ke sini tapi ditransposkan, ingat ditambahkan baris paling bawahnya. Nah gitu. Oke, langkah selanjutnya apa? Dari vektor ini operasi dari matriks ini atau operator linear ini ya, maka kita kalikan dengan elemen kolom sebelumnya teman-teman, ini itu ya. Kalau di penjelasan teori tadi itu yang matriks Y tilde, tebal matriks Y tilde. Nah ini kita susun matriks Y tilde bawah itu tadi sampai 20 ya. Nah ini sampai 21. Nah ini sampai sini nih. Ini matriks Y tilde bawah. Nabrak, nggak cukup. View-nya sampai sini. Oke ya. Dan lanjut, berarti untuk menghitung kolom berikutnya ini K+1 di sini, maka ini kolom itu diperoleh dari ini, perkalian dari operator linear vektor tadi dikalikan ini kolom I-1. Artinya apa? Untuk menghitung kolom ini itu diperoleh dari perkalian ini matriks ini ya dengan ini, gitu ya teman-teman. Nanti dapatnya ini gitu. Jadi untuk menghitung K+2 yang ini juga gitu ya, ini diperoleh dari perkalian matriks ini, operator linear ini dengan ini, berarti gitu ya. Kita lihat ya, E15 sampai M24. E15 ini sampai M24. Nah ini kali AL20 itu ini. Nah ya kan, dari baris kedua AL20 hingga AL28. Nah itu dapatlah ini. Itu begitu seterusnya teman-teman. Jadi kalau untuk menghitung ini kolom ke-24, dia diperoleh dari perkalian matriks ini
dikalikan dengan vektor ke 23, tapi dimulai dari baris kedua ya. Nah ini kan ya, dari M20. Nah itu benar ya, M20 sampai AM28. Nah itu kelihatan ya. Nah begitu seterusnya ya teman-teman sampai habis. Nah setelah selesai sampai habis, sampai ke 33 ini sesuai dengan panjang peramalan yang diinginkan, maka kita lakukan diagonal averaging teman-teman. Jadi diagonal averaging pertama ya ini otomatis ya hasilnya sama. Kemudian diagonal averaging kedua itu ambil rata-rata dari ini tambah ini, dapatlah ini. Begitu seterusnya teman-teman sampai habis ya. Dan yang terakhir ini diambil dari ini AN28. Jadi kalau ingin meramalkan ya H sama dengan 3, berarti dilakukan penghitungan sampai kolom ke 24. Ini K plus 2, ini K plus 3 gitu. AN28 itu ini kali AO27 berarti ini AP26 nah intinya inilah ya, kanan terus. Nah ini di diagonal averagingnya, ini dihitung rata-ratanya gitu ya. Ini juga gitu, ini untuk menghitung H sama dengan 2. Nah sama dengan 1 berarti ini diagonal averagingnya. Nah inilah hasil peramalan dari SSA vektor teman-teman gitu. Jadi ini Y cap nya 1 sama dengan ini, saya tuliskan deh biar jelas ya, 823 gitu ya. Y cap 2 nya sama dengan 189,6713 hingga Y cap 30 nya itu sama dengan ini 175,1437. Sementara Y cap 31 sama dengan ini 179,0599. Y cap 32 itu 182,1559 dan Y cap 33 adalah 182,9534. Oke. Jadi itu teman-teman materi kita hari ini, teori tentang SSA recurrent dan SSA vektor ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi di media sosial kami, terutamanya di IG ya gitu. Oke, demikian video ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah.